Buat kalian yang mempunyai permasalahan ketika melakukan ibadah dengan istri kalian, kami dari Al-Asrar mempunyai solusi yang membuat kalian menjadi suami yang idaman. Agar istri kalian tentunya nempel terus. Nah, ini nih solusinya. Ada kopi dari Al-Asran, Lanang Jagat, dan juga Lanang Godek untuk suami, dan juga kopi Liberica untuk istrinya. Kopi dari Al-Asran ini 100% kopi murni, kopi alami, kopi herbal, tanpa ada efek samping sama sekali, karena tidak ada bahan kimia dan juga pengawetnya. Bagi yang penasaran bisa langsung dicek di kolom komentar di bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya yang selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini insya Allah Teta ingin membahas yang berhubungan dengan fikih. Ada 5 pembahasan yang bertanya tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan sholat. Yang pertama ada yang menanyakan Teh bagaimana nih hukumnya mengqadha orang yang sudah meninggal, orang yang sudah wafat. Maka kali ini Teteh membawa referensi kitab dari I'anatul Talibin ya. Bisa dilihat pada juz pertama pada sahifah ke-33. Faidatun, ada suatu faidah. Man mata, barang siapa orang yang meninggal wa alaihi sholatan fala qada'a wala fidyata. Kalau ada orang yang meninggal di dalam keadaan yaitu mempunyai hutang sholat gitu ya, misalkan sebelum meninggalnya itu sakitnya cukup sangat parah sekali gitu ya, sehingga ya dia tidak melaksanakan sholat atau dengan alasan apapun itu deh ya. Maka di sini fala qada'a wala fidyata. Maka di sini dikatakan tidak wajib mengqadha dan juga tidak harus untuk membayar fidyah. Tapi ini belum selesai ya. Wa naqala Ibnu Burhani 'anil qadim annahu yalzamul wali in khalafa tirkatan ayyusalli anhu kasaumi. Tetapi menurut Ibnu Burhan meriwayatkan dari qaul qadim. Ini kalau menurut qaul qadim, jika jenazah atau ini mayit meninggalkan harta warisan, maka itu wajib pada walinya untuk mengqadai sholatnya mayit sebagaimana ia berpuasa, seperti itu ya. Alaihi katsiruna min ashabina annahu yut'imu an kulli sholatin muddan. Sedangkan menurut mayoritas dari ashabina memberikan satu mud makanan pokok untuk setiap sholat yang ditinggalkan. Jadi hukumnya itu adalah jika ada jenazah yang meninggal sedangkan ia mempunyai qadha sholat, itu tadi memang hukum dari dasarnya itu tidak mewajibkan kok harus diqadha ataupun harus difidyah. Tetapi dengan syarat kalau misalkan jenazah tersebut ketika meninggalnya itu ada warisan seperti itu, maka ahli warisnya ataupun keluarganya itu harus memberikan fidyah khusus untuk jenazah tersebut. Seperti itu. Kalau misalkan ada uang, ya bayarlah fidyah untuk jenazah tersebut. Atau misalkan tidak ada uang tetapi ada barang yang bisa dijual, maka juallah barang itu, kemudian bayarlah fidyah khusus untuk jenazah tersebut. Bahkan gitu ya, kalau misalkan keluarganya itu memang benar-benar menyayangi akan jenazah tersebut, misalkan yang meninggal ibunya begitu, maka tidak apa-apa diganti fidyahnya tersebut dikarenakan tidak mampu misalkan, maka bisa kok diganti oleh ahlinya, keluarganya dengan khusus mengqadha sholat khusus untuk jenazah tersebut, seperti itu ya. Jadi insyaallah ya bagi yang bertanya ini sudah paham, ini di dalam kitab I'anatul Talibin. Nah, sekarang untuk yang pertanyaan yang kedua, katanya Teh, kalau misalkan kita sudah sholat kan kita suka sering melihat berjabat tangan ya, biasa misalkan di masjid gitu ya, kalau yang berjamaah nih, bapak-bapak kan kalau yang biasa sholat berjamaah itu di masjid. Kalau udah beres sholat kan kita suka melihat saling berjabatan tangan ya, itu sebetulnya ada hukum dasarnya enggak gitu ya? Atau itu hanya sebuah tradisi saja yang biasa dilakukan di negara Indonesia ini gitu? Nah, maka itu apakah suatu tradisi saja ataukah ada dasar hukumnya? Seperti itu.
Nah, maka ini juga ditemukan nih oleh Teteh di dalam kitab Futuhatur Rubaniyah pada juz ke-5 pada sahifah ke-297. Di sini dikatakan wa afta Hamzatun Nasyiri wa ghairuhu bistihya biha aqibas sholawati mutlaqan ay wa in sofahahu qablaha li anna sholata ghaibatun hukmiyatun fatalhaqu bil ghaibatil hissiyah. Jadi di dalam ini kitab Futuhatur Rubaniyah mengatakan bahwa Imam Hamzah An-Nasyiri dan selain dari Imam Hamzah An-Nasyiri ini memberikan fatwa bahwa itu hukumnya kesunahan gitu ya, berjabat tangan setelah selesai salat 5 waktu secara mutlak meskipun sebelumnya dia itu sudah melaksanakan jabat tangan. Jadi ini tuh sebetulnya bukan hanya sekedar adat aja ya. Jadi memang ada dasar hukumnya dan hukumnya itu adalah disunnahkan. Kalau misalkan kita udah beres sholat berjamaah, kemudian kita apa itu saling berjabat tangan seperti itu. Kalau laki-laki ya dengan laki-laki, kalau perempuan ya dengan perempuan. Tak perlu berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki ya udah laki-laki aja, perempuan ya perempuan aja seperti itu. Jadi hukumnya itu sunnah. Meskipun sebelumnya itu kita sudah melaksanakan berjabat tangan. Nah, misalkan nih si bapak nih mau sholat asar berjamaah gitu ya. Ketika datang itu ke masjid sudah berjabat tangan nih dengan orang-orang yang berada di dalam masjid tersebut. Kemudian sholat asar lah. Nah, udah beres kan sholatnya. Apakah itu masih disunnahkan untuk berjabat tangan? Masih disunnahkan. Tapi baru juga 5 menit ke belakang, baru juga kan salaman gitu. Ya tetap itu hukumnya, karena memang sunnah itu adalah setelah salatnya. Maka itu berjabat tanganlah, karena itu adalah sesuatu hal yang baik, seperti itu ya. Kecuali ya kalau di rumah, kalau kita berjamaah dengan suami kita, nggak perlu kita berjabat tangan. Udah kita sholat fardu, misalkan kita nih sholat berjamaah nih dengan suami kita. Udah beres sholat fardu, misalkan sesudah itu kan kita mau melaksanakan sholat sunnah ya, jadi nggak perlu jabat tangan. Nanti batal dong kita mau apa? Kita mau sholat sunnah ba'danya karena udah keburu jabat tangan. Sun tangan sama suami kita, nah, gak perlu kalau di ini mah ya. Karena nanti kan jadi batal gitu ya. Insya Allah paham ya, mudah ya. Nah, sekarang nih ada nih pertanyaan yang ketiga. Nih gimana nih Teh tindakan orang pada saat faktor pencegah sholat itu telah hilang? Nah, gitu ya. Ini tuh pertanyaan yang ketiga. Baik, nah kalau untuk ini jawabannya Teteh temukan ada di dalam kitab Kasyifatus Saja ya, kitab Safinatun Najah ya, itu Syekh Salim bin Sumer dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengarang itu kitab. Ini ada di dalam syarahnya ya, bukan di dalam matannya gitu jawabannya. Wa idza zalatil mawani'ul madhkuratu minhum wa qad baqiya min waqtis sholati ma yas'u qadra takbirati taharrumi lazimathum tilkas sholatu wa kadzalikas sholatu allati qablaha in shaluhat li jam'iha ma'aha. Seperti itu ya. Jadi kalau di dalam ini kitab itu ketika faktor yang mencegah salat itu ya, apa saja coba? Itu termasuk kafir, orang yang kafir itu nggak diwajibkan untuk dirinya itu melaksanakan sholat. Kemudian siapa lagi? Wanita yang lagi haid, wanita yang lagi nifas. Nah, maka itu kan apa itu mencegah untuk wanita tersebut melaksanakan sholat. Justru kalau sholat itu hukumnya menjadi haram dan juga ada lagi yang lainnya sih sebetulnya ya. Nah itu kan hilang ya dan masih ada sisa waktu. Tapi kalau misalkan ada masih sisa waktu, sekira-kira hanya sebatas takbiratul ihram saja itu masih mewajibkan bagi orang tersebut untuk melaksanakan sholat. Contoh gitu ya, misalkan nih wanita yang haid ataupun wanita yang nifas gitu ya. Contoh wanita yang haid deh gitu ya. Wanita yang haid ini misalkan ketika jam 2 siang dicek masih keluar darah sedikit lagi. Ini masih apa itu tinggal sedikit lagi, benar-benar sedikit ya. Cuma tinggal segaris misalkan cuman sedikit gitu. Nah, kemudian dilihat lagi ketika sudah masuk asar nih. Ketika sudah masuk asar misalkan jam 3:30, dilihat masih ada gitu ya, sedikit lagi, semakin sedikit. Mungkin ini adalah tetesan-tetesan yang terakhir gitu ya. Kemudian dicek lagi nih 1 jam kemudian masih ada paling sedikit lagi gitu. Nah, udah
nggak dicek-cek lagi gitu. Ternyata pas dicek-cek lagi itu adalah udah misalkan adzan maghrib itu jam 6 gitu ya. Meskipun ini bahasa di dalam kitab, meskipun ada waktu hanya beberapa detik saja yang memungkinkan ia untuk mengucapkan Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram, maka waktu itu sudah termasuk wajib untuk diqadha oleh wanita tersebut. Nah, ketika misalkan tinggal 3 menit lagi ini ke waktu adzan maghrib, ketika ditengok sekarang kering. Ya, diyakinkan agak dimasukkan ke dalam misalkan menggunakan kapas kering, benar-benar kering seperti itu. Diingatkan sama wanita itu, "Ah, sekarang aku udah kering," gitu ya. Kalau tadi 3:30 masih ada sedikit lagi, tapi sekarang udah kering. "Ah, tunggu aja lagi deh, aku nanti 1 jam lagi deh, takutnya nanti keluar lagi," gitu ya. Ternyata ditunggu sampai jam 6:30 kering, ditunggu sampai jam 7 kering, sampai jam 7:30 kering gitu ya. Nah, maka kemudian melakukanlah mandi besar, misalkan ketika waktu Isya seperti itu. Nah, berarti ini wanita harus qadha salat, ada nggak yang harus diqadha salatnya? Ada. Apakah ini wanita salatnya cukup langsung salat Isya aja? Tidak. Kan tadi itu waktu bersihnya meskipun tinggal 3 menit lagi ia melihat bersih dan itu masih berada di dalam waktu asar. Maka yang diingatnya apa? Harus mengqadha di waktu asar tersebut. Meskipun tinggal beberapa detik lagi, tapi kalau udah suci, ya udah suci. Meskipun ini wanita mandinya ketika Isya. Maka yang wajib diqadhanya itu bukan hanya asarnya saja, termasuk dengan zuhurnya. Gitu. Sekali lagi, bukan hanya asarnya saja, wajib dengan zuhurnya. Loh, kenapa dengan zuhurnya? Kan tadi ketika aku ditengok waktu zuhur itu masih ada loh teh darahnya. Alasannya kenapa harus diqadha dengan zuhurnya? Karena asar dan zuhur itu adalah waktu yang bisa dijama', mau jama' takdim atau jama' takhir. Alasannya adalah seperti itu. Maka meskipun wanita tersebut melakukan mandi besarnya Isya, ingat-ingat berarti yang harus diqadhanya sholat apa aja? Zuhur, Asar, Maghrib karena ditinggalkan, kemudian sholat Isya yang pada saat ini ia udah berada dalam keadaan suci. Begitu ya. Insyaallah paham. Sekarang untuk pertanyaan yang keempat nih Teh. Gimana nih, katanya gini nih, tetanggaku tuh meninggal katanya, tetanggaku tuh meninggal, tapi aku nih belum melaksanakan sholat fardu. Itu sebetulnya boleh nggak aku agak akhirkan sedikit, dengan alasan aku ingin mengurus dulu jenazah, seperti itu, ya. Maka ini kalau dicari-cari ternyata ada referensinya di dalam kitab Hasyiatul Jamal ya, pada juz ketiga pada Syahifah ke-12. Wa yajibu at-takhiru aidan lis-sholati 'ala mayyitin khifal fijaruhu. Maka wajib mengakhiri sholat. Bahkan ini boleh, bukan boleh lagi, bahkan wajib mengakhiri sholat dikarenakan mensholati mayit. Tetapi ini jika dikhawatirkan akan mengeluarkan darah hingga membusuk. Jadi maksudnya adalah seperti ini ya. Kita contohkan aja. Misalkan kita ini punya tetangga kita itu meninggal. Di kampung kita itu nggak ada yang memandikan ini jenazah. Nggak ada yang mandiin jenazah. Ternyata kita itu yang bisa memandikan jenazah. Maka aduh ini gimana ya, aku belum melaksanakan salat zuhur, tapi ditengok ini sekarang masih 1:30, masih lama gitu ya. Mau memandikan jenazah ya paling setengah jam, paling lama 1 jam, kemungkinan nanti masih keburu kok mau melaksanakan salat zuhurnya. Maka boleh nggak dengan alasan seperti itu kita mengutamakan dulu memandikan jenazah, ya kalau kita punya fikir masih bisa melaksanakan sholat di dalam waktunya itu hukumnya tidak apa-apa gitu ya. Kita mengakhirkan, toh kita punya feeling gitu nanti kalau udah beres memandikan jenazah masih ada kok waktu untuk sholat zuhurnya gak apa-apa. So utamakan aja itu untuk memandikan jenazah gitu ya. Biar nanti cepat-cepat orang-orang bisa menyalatkan jenazah tersebut seperti itu ya. Itu dengan alasan seperti itu tidak apa-apa, tidak apa-apa.
ataupun dengan alasan ingin mensalatkan itu jenazah, gitu ya. Misalkan, maaf-maaf ya, naudzubillah, misalkan, tetangga kita itu wafatnya itu misalkan kecelakaan gitu ya, misalkan kecelakaan dan tubuhnya itu, agak cukup terkoyak gitu ya, sehingga terus mengeluarkan darah di dalam tubuhnya. Ini harus cepat-cepat dikuburkan ini, harus cepat-cepat dikuburkan karena ini jenazahnya, terus-terus gak henti-henti gitu mengeluarkan darah, gak henti-henti gitu mengeluarkan darah, seperti itu. Maka kan otomatis ini si jenazah itu harus cepat-cepat dikuburkan, berarti harus cepat-cepat disalatkan gitu ya. Dengan alasan seperti itu, padahal kita tuh belum salat gitu. Tapi ini harus cepat-cepat kan, karena mau cepat-cepat dikubur, seperti itu. Nah, dengan alasan itu juga boleh boleh. Gitu ya. Bahkan itu bisa dikatakan di sini, merujuk akan suatu kemaslahatan bagi, jenazah dan juga bagi khalayak, yang lebih banyak. Maka tidak apa-apa kita mengakhiri sholat fardu kita, mengutamakan, menyolatkan itu jenazah, tidak apa-apa. Karena kalau nanti nggak cepet-cepet ini kan karena memang kondisinya seperti ini misalkan. Jadi kita bisa lihat situasi situasi aja ya kalau seperti ini ya. Jadi apakah, berdosa ketika mengakhiri sholat kita, maka itu tidaklah berdosa, seperti itu, ya. Kemudian, bagaimana nih untuk pertanyaan yang terakhir nih katanya Teh, gini katanya, "Aku tuh kan kalau aku misalkan di rumah gitu ya, kalau aku ngebangunin suami atau aku ngebangunin anak ya, kalau udah waktunya sholat ya aku bangunkan gitu ya, nggak tanggung. Tapi pas suatu ketika misalkan itu ada tamu gitu ya, ada tamu, tapi ini udah waktunya sholat gitu. Tapi ini tamu tuh lagi tidur, itu gimana tuh?" Ya, nah itu hukumnya gimana tuh? Katanya. Maka hukumnya membangunkan orang yang tidur, sedangkan orang tersebut belum sholat gitu ya maksudnya. Maka ini kalau menurut Imam Tajuddin As-Subki ya, qala An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Ini kalau menurut Imam Nawawi ya, ini ada di dalam kitab Syarah Muhadzab, yusannu, itu hukumnya disunnahkan. Ya, iqadhun naimi lis-sholati la siyama in daqa waqtuha. Jadi kalau menurut Imam Nawawi disunnahkan membangunkan orang yang tidur untuk sholat, lebih-lebih jika waktunya itu udah sempit, seperti itu. Jadi, ya meskipun itu bukan bagian dari keluarga kita, misalkan ya karena ada tamu gitu ya, atau ada saudara juga gitu. Ya kalau misalkan itu sudah masuk waktu sholat, ya tapi kalau misalkan waktunya masih banyak, ya nggak apa-apa kita nggak cepat membangunkan juga gitu. Misalkan ini si tamu tuh tahu bener dia itu belum sholat zuhur, tapi sekarang ditengok masih jam 1 atau masih jam setengah 2 itu masih ada kok waktu gitu. Aduh tapi sekarang udah jam setengah 3 nih, udah mepet, sekarang ada nashar misal jam 3 ada waktu setengah jam lagi gitu ya. Makanya silakan bangunkan aja, meskipun itu tamu, ya bangunkan aja. Karena kan itu tamu kan bertempat di rumah kita. Seperti itu. Jadi sunnah kita membangunkannya. Ya bangunkan aja, apalagi itu waktunya sudah mepet. Kita ingatkan untuk segera melaksanakan sholat. Udah kita bangunkan, udah kita ingatkan untuk melaksanakan sholat, ya udah kewajiban kita udah gugur. Ih, si tamu itu nggak mau bangun dan nggak mau melaksanakan sholat, gimana? Ya udah, kan tugas kita membangunkan doang, tugas kita mengingatkan doang untuk melaksanakan sholat. Adapun itu si tamu mau sholat, ya mau sholat, nggak mau sholat itu terserah urusannya. Kita nggak akan terbawa-bawa dosa. Wong kita udah ngingetin ya. Nah, gitu. Ya insya Allah paham ya. Nah gitu. Ini mungkin dirangkum ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab. Mudah-mudahan bagi siapapun saja yang mendengarkan ini apa yang disampaikan oleh Teteh ini ya, dibaca di dalam sudah jelas ada referensi kitabnya, terutama bagi orang yang paham. Mudah-mudahan ini bisa menambahkan ilmu setiap harinya bagi kalian. Dan tentu kita harapkan ilmunya ini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.